Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai konsep dasar teori motivasi dan penerapannya. Untuk sebelumnya, izinkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami yang beranggotakan Clariska Octaviani, NPM 042, Aryani Dewi, NPM 082, Ainuriah, NPM 093, dan Alta Fareza, NPM 169. Untuk yang pertama, kami akan membahas apa itu teori motivasi. Motivasi didefinisikan sebagai dorongan yang merupakan suatu gerak jiwa dan perilaku seseorang untuk berbuat. Sedangkan motif dapat dikatakan sebagai suatu driving force yang artinya sesuatu yang dapat menggerakkan manusia untuk melakukan tindakan atau perilaku. Dan di dalam tindakan tersebut terdapat tujuan tertentu. Menurut Umam, motivasi tercakup berbagai aspek tingkah atau perilaku manusia yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku atau tidak berperilaku. Sedangkan pengertian motivasi di kehidupan sehari-hari adalah proses yang dapat memberikan dorongan atau rangsangan kepada karyawan sehingga mereka bersedia bekerja dengan ikhlas dan tidak terbebani. Untuk berikutnya masuk pada teori awal motivasi. Teori awal motivasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hierarki teori kebutuhan dari Abraham Maslow. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa ada hierarki dari 5 kebutuhan dalam setiap individu, yaitu yang pertama ada fisiologis terdiri dari udara, air, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua ada keamanan dan keselamatan, yaitu keamanan dan perlindungan dari kerusakan fisik dan emosional. Yang ketiga ada milik sosial yang berupa kasih sayang, penerimaan, ataupun persahabatan. Yang keempat ada penghargaan yang berupa harga diri, kepercayaan diri, kompetensi, maupun prestasi. Dan yang kelima ada aktualisasi diri yang berupa pertumbuhan dan kepuasan diri. Untuk teori awal motivasi yang kedua ada teori 2 faktor Herzberg. Disebut juga teori motivasi Jen. Jadi teori ini itu menghubungkan faktor intrinsik dengan kepuasan kerja, sementara mengaitkan faktor ekstrinsik dengan ketidakpuasan kerja. Untuk faktor-faktor intrinsik berupa kemajuan, pencapaian, pengakuan, tanggung jawab, rasa prestasi, pertumbuhan, dan promosi peluang. Untuk faktor-faktor ekstrinsik berupa pengawasan, imbalan kerja, kebijaksanaan perusahaan, dan kondisi kerja. Untuk teori awal motivasi yang ketiga ada teori X dan Y dari Douglas McGregor. Asumsi teori X. Jadi ada karyawan yang tidak suka bekerja, malas, tidak menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa untuk menghasilkan kinerjanya. Kebutuhan tingkat rendah mendominasi seseorang. Untuk asumsi dari teori Y itu ada karyawan yang suka bekerja, kreatif, mencari tanggung jawab, dan berlatih mengendalikan diri. Jadi kebutuhan tingkat tinggi yang mendominasi seseorang. Untuk selanjutnya, menuju pada teori motivasi kontemporer. Teori motivasi kontemporer bukan teori yang dikembangkan baru-baru ini, melainkan teori yang menggambarkan kondisi pemikiran saat ini dalam menjalankan motivasi karyawan. Teori motivasi kontemporer mencakup, yang pertama ada teori kebutuhan Max Leland. Jadi teori kebutuhan Max Leland ini berfokus pada 3 kebutuhan yang didefinisikan sebagai, yang pertama ada kebutuhan berprestasi, yaitu dorongan untuk melebihi, mencapai standar-standar, berusaha keras untuk berhasil. Yang kedua ada kebutuhan berkuasa, yaitu kebutuhan untuk membuat individu lain berperilaku sedemikian rupa, sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya. Yang ketiga ada kebutuhan berafiliasi, yaitu keinginan untuk menjalin suatu hubungan antar personal yang ramah dan akrab. Yang kedua ada teori evaluasi kognitif. Jadi teori evaluasi kognitif ini adalah teori yang menyatakan bahwa pemberian penghargaan-penghargaan ekstrinsik untuk perilaku yang sebelumnya memuaskan secara intrinsik cenderung mengurangi tingkat motivasi secara keseluruhan. Yang ketiga ada teori penentuan tujuan yang mengemukakan bahwa niat untuk mencapai tujuan merupakan sumber motivasi kerja yang utama. Yang keempat ada teori penguatan. Jadi teori penguatan ini adalah teori di mana perilaku merupakan sebuah fungsi dari konsekuensi-konsekuensinya, sehingga teori tersebut mengabaikan keadaan batin individu dan hanya terpusat pada apa yang terjadi pada seseorang ketika ia melakukan tindakan. Yang kelima ada teori keadilan. Teori keadilan ini adalah teori bahwa individu membandingkan hasil pekerjaan mereka dengan hasil pekerjaan orang lain, kemudian merespons untuk menghilangkan ketidakadilan. Yang terakhir adalah
teori harapan yang menjelaskan bahwa karyawan akan termotivasi untuk mengeluarkan seluruh usaha terbaik bila mereka yakin bahwa usahanya akan mendapatkan penilaian yang baik. Model karakteristik pekerjaan. Model karakteristik pekerjaan dikembangkan oleh J. Richard Hackman dan Greg Oldham merupakan suatu model yang mengusulkan bahwa suatu pekerjaan dapat digambarkan dalam bentuk 5 dimensi utama, yaitu yang pertama keahlian bervariasi, yaitu kondisi pekerjaan yang mana membutuhkan aktivitas yang bervariasi sehingga dibutuhkan para pekerja yang memiliki bakat dan kecakapan yang berbeda dan terspesialisasi. Yang kedua, identitas tugas, yaitu keadaan di mana suatu pekerjaan memerlukan suatu penyelesaian secara menyeluruh dan dapat mengidentifikasi hasil kerja. Yang ketiga, yaitu signifikasi tugas, yaitu keadaan di mana suatu pekerjaan memiliki dampak yang cukup besar pada kehidupan pekerja tersebut atau orang lain. Yang keempat, kemandirian, yaitu keadaan di mana suatu pekerjaan memberikan kebebasan yang cukup besar dan keluasan kepada individu dalam menjadwalkan pekerjaan dan dalam menetapkan prosedur yang akan digunakan untuk melaksanakannya. Dan yang kelima, yaitu umpan balik, yaitu keadaan di mana pelaksanaan aktivitas pekerjaan menghasilkan informasi secara langsung dan jelas tentang kinerja pekerja tersebut. Untuk memperoleh tingkat motivasi potensial yang tinggi, pekerjaan harus memiliki skor yang tinggi. Setidaknya, salah satu dari faktor tersebut yang mengarah pada kebermaknaan yang didasarkan dan tinggi kemandirian maupun umpan balik. Jika pekerjaan memiliki skor motivasi yang tinggi, maka model motivasi, kinerja, dan kepuasan akan meningkat, sementara ketidakhadiran dan pemutaran pekerja akan menurun. Cara mendesain ulang pekerjaan. Mendesain ulang suatu pekerjaan diperlukan karena memiliki tujuan adanya fakta bahwa tidak semua pekerjaan di dalam suatu organisasi dapat memotivasi para pekerja untuk giat dalam menjalankan tugasnya. Maka, diperlukan suatu metode untuk membuat suatu pekerjaan menjadi lebih memotivasi bagi para pekerjanya. Di antaranya yaitu yang pertama, rotasi pekerjaan. Rotasi pekerjaan merupakan pergeseran pekerja secara berkala dari satu tugas ke tugas lainnya dengan syarat pekerjaan tersebut membutuhkan keahlian yang sama pada level organisasi yang sama. Tujuan dilakukannya rotasi pekerjaan yaitu untuk meningkatkan fleksibilitas dan menghindari pemecatan. Selain itu, pekerja yang dirotasikan juga akan mendapatkan suasana baru sehingga dapat mengurangi kebosanan, meningkatkan motivasi, serta memberikan pemahaman kepada pekerja tentang bagaimana pekerjaannya dapat berguna bagi suatu organisasi. Yang kedua yaitu pengayaan pekerjaan. Pengayaan pekerjaan merupakan memperluas pekerjaan dengan meningkatkan keadaan di mana pekerja mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja. Pekerja mungkin dapat melakukan aktivitas lengkap dengan meningkatkan kebebasan, tanggung jawab, dan memberikan umpan balik sehingga para individu dapat menilai serta memperbaiki kinerja mereka sendiri. Pengayaan pekerjaan dapat dilakukan dengan cara menggabungkan tugas-tugas yang terpisah untuk membentuk modul kerja yang baru dan lebih luas. Membentuk unit kerja yang alamiah, memperluas pekerjaan secara vertikal, serta memberikan suasana umpan balik. Dan yang ketiga yaitu desain pekerjaan relasional. Riset kontemporer berupaya untuk mencari bagaimana cara agar pekerjaan bisa lebih proporsional dalam memotivasi pekerja. Dengan kata lain, bagaimana para manajer dapat merancangkan kerja sehingga para pekerja menjadi termotivasi untuk mendorong orang-orang menjadi penerima manfaat organisasi. Penerima manfaat dari organisasi meliputi konsumen, klien, pasien, dan pengguna produk atau jasa. Alternatif pengaturan kerja. Yang pertama, flex time. Jam kerja yang fleksibel dapat memungkinkan karyawan untuk memilih dalam batas-batas tertentu ketika mereka dalam memulai dan mengakhiri jam kerja. Kelemahan dari flex time yaitu tidak berlaku untuk setiap pekerjaan atau setiap pekerja. Sistem tersebut dapat bekerja baik untuk tugas-tugas yang bersifat klerikal, di mana interaksi karyawan dengan orang-orang di luar departemennya terbatas. Yang kedua, pembagian kerja atau job sharing. Pembagian kerja atau job sharing merupakan suatu konsep yang mana dua atau lebih individu melakukan pekerjaan yang biasanya dipegang oleh satu penuh waktu orang. Dengan berbagai pekerjaan, maka dapat memungkinkan suatu organisasi dapat memanfaatkan bakat lebih dari satu individu dalam pekerjaan tertentu.
Yang ketiga yaitu bekerja jarak jauh atau telecommunication. Telekomunikasi merupakan praktek bekerja di rumah atau saat bepergian dan mampu berinteraksi dengan kantor. Potensi plus dari telekomunikasi yaitu termasuk kumpulan tenaga kerja yang lebih besar untuk memilih, produktivitas yang lebih tinggi, turnover yang lebih sedikit, peningkatan moral, dan mengurangi biaya ruang kantor. Keterlibatan pekerja. Keterlibatan pekerja yaitu sebuah bentuk komitmen seseorang karyawan dalam ikut berperan dan peduli kepada pekerjaannya baik secara nyata, pengetahuan, dan emosional, menjadikan anggapan pekerjaan yang dijalankannya itu sangat penting dan mempunyai keyakinan yang tinggi untuk menyelesaikannya. Aspek keterlibatan pekerja. Menurut Lutyens, ada 4 aspek keterlibatan pekerja. Yang pertama, pekerjaan adalah minat hidup yang utama. Maksudnya, keterlibatan kerja itu akan muncul bila pekerjaan dirasakan sebagai sumber utama terhadap harapan individu dan sumber kepuasan dari kebutuhan-kebutuhan yang menonjol. Kemudian yang kedua, berpartisipasi aktif dalam pekerjaan. Maksudnya, partisipasi aktif ini akan terjadi bila seseorang diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bekerja, seperti kesempatan mengeluarkan ide, membuat keputusan yang berguna bagi kesuksesan perusahaan, kesempatan untuk belajar, mengeluarkan keahlian dan kemampuan, sehingga partisipasi aktif ini akan berpengaruh pada hasil kerja dan hasil yang memuaskan akan mempengaruhi rasa berharga pada dirinya. Kemudian yang ketiga ada menganggap performa sebagai hal yang penting bagi harga diri. Maksudnya, usaha kerja yang ditampilkan itu akan menggambarkan seberapa jauh seseorang yang terlibat pada pekerjaannya akan menganggap pentingnya pekerjaan tersebut bagi rasa keberhargaan diri pada diri seseorang. Hal ini bisa terlihat dari seberapa sering karyawan memikirkan tentang pekerjaannya yang belum terselesaikan setelah jam selesai. Masalah yang belum selesai menjadi pusat konsep diri yang berlaku dalam hati. Kemudian yang keempat, menganggap kinerja konsisten dengan konsep dirinya. Maksudnya, seseorang yang terlibat dalam pekerjaannya akan memiliki konsentrasi terhadap unjuk kerja sehingga mempengaruhi konsistensi seseorang dengan konsep dirinya. Hal ini dapat terlihat dari seseorang memiliki prinsip terhadap pekerjaannya, unjuk kerjanya, konsistensi dengan kemampuan yang telah dimilikinya selama ini. Faktor yang mempengaruhi keterlibatan pekerja. Faktor yang mempengaruhi ada 2. Yang pertama yaitu variabel personal dan yang kedua yaitu variabel situasional. Variabel personal yang dapat berpengaruh pada keterlibatan kerja mencakup variabel demografi dan juga psikologis. Variabel demografi sendiri meliputi usia, pendidikan, jenis kelamin, status pernikahan, jabatan, dan senioritas. Kemudian variabel psikologis meliputi intrinsic dan extrinsic need strengths, nilai-nilai kerja, locus of control, kepuasan kepada karakteristik atau hasil kerja, usaha kerja, performansi kerja, absensi, dan intensi turnover. Kemudian untuk variabel situasional sendiri yaitu meliputi pekerjaan, organisasi, dan lingkungan sosial budaya. Contoh program keterlibatan pekerja ada 3. Yang pertama, manajemen partisipatif, yang kedua ada partisipasi representatif, dan yang ketiga ada lingkaran kualitas. Untuk yang manajemen partisipatif sendiri, yaitu proses di mana para bawahan berbagi suatu tingkat kekuasaan dalam pembuatan keputusan yang signifikan dengan atasan-atasan mereka langsung. Karakteristik umumnya yaitu pengambilan keputusan secara bersama dan biasanya dilakukan secara musyawarah bersama antara para bawahan dengan para atasan. Kemudian ada partisipasi representatif, yakni di mana para pekerja itu berpartisipasi dalam pembuatan keputusan organisasional melalui sebuah kelompok kecil yang terdiri atas karyawan-karyawan yang representatif. Kemudian yang ketiga ada lingkaran kualitas, yakni sebuah kelompok kerja yang bertemu secara teratur untuk mendiskusikan berbagai masalah kualitas kerja, menyelidiki penyebabnya, merekomendasikan solusi, dan mengambil tindakan perbaikan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai imbalan untuk memotivasi para pekerja.
Imbalan sendiri merupakan konteks yang lebih luas mengenai pemberian kompensasi oleh suatu institusi yang diorganisasikan, meliputi seluruh paket keuntungan yang disediakan organisasi kepada para anggotanya dan mekanisme-mekanisme serta prosedur-prosedur di mana keuntungan ini dapat didistribusikan. Pemberian imbalan atau kompensasi menjadi hal penting bagi perusahaan untuk meningkatkan loyalitas dan motivasi kerja karyawan. Dengan demikian, produktivitas perusahaan akan meningkat dan berarti berpengaruh pada keuntungan perusahaan. Pemberian imbalan atau juga bisa menjadi alat untuk menseleksi karyawan terbaik atau qualified. Jika imbalan yang diberikan baik, maka karyawan qualified akan bertahan. Nah, begitupun sebaliknya. Jika imbalan yang diberikan tidak sesuai, maka karyawan yang qualified akan pindah ke perusahaan lain yang dirasa lebih baik. Begitupun dalam proses rekrutmen. Nilai kompensasi yang baik akan membuat karyawan yang berkualitas bersedia bekerja, karena mereka tentu memiliki nilai akan dirinya sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan imbalan. Yang pertama tentu saja untuk memotivasi karyawan. Maksudnya adalah dengan sistem imbalan yang telah dirancang oleh suatu organisasi, diharapkan nantinya mampu memacu motivasi kerja anggota organisasi. Yang kedua adalah membuat karyawan lebih loyal terhadap perusahaan. Maksudnya adalah sistem imbalan yang dibuat oleh suatu organisasi antara lain ditujukan untuk mempertahankan pekerjaan yang sudah ada, terutama pekerja yang berkualitas, agar mereka tetap kerasan bekerja loyal dan tidak mudah pindah ke organisasi lain. Nah, selanjutnya ada untuk menarik orang-orang yang berkualitas. Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu daya tarik seseorang masuk bergabung ke dalam suatu organisasi adalah sistem imbalan yang dibentuk dan diterapkan oleh organisasi tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis imbalan. Menurut Komang Ardana dan kawan-kawan pada tahun 2008, imbalan dibagi dalam dua kategori, yaitu yang pertama ada imbalan intrinsik, yaitu jenis imbalan yang berkaitan dengan pekerjaan itu sendiri. Meliputi yang pertama seperti penyelesaian tugas. Dampak yang dirasakan seseorang dengan penyelesaian tugasnya dengan baik adalah imbalan terhadap dirinya sendiri. Yang kedua ada pencapaian prestasi. Pencapaian prestasi berkaitan dengan kemampuan untuk menyelesaikan tujuan yang menantang, di mana penerapan tujuan yang lebih menantang dapat meningkatkan prestasi kerja. Yang ketiga ada pertumbuhan pribadi. Pertumbuhan pribadi pada dasarnya berkaitan dengan kemampuan dan peluang yang tersedia bagi karyawan untuk mengembangkan keahlian dan karirnya. Nah, yang kedua ada imbalan ekstrinsik, yakni jenis imbalan yang tidak berkaitan dengan pekerjaan, tetapi berasal dari pekerjaan. Meliputi yang pertama ada imbalan finansial, dapat berbentuk gaji, upah atau bonus, di mana gaji bersifat rutin dan tetap setiap bulan apakah pekerja masuk kerja atau tidak, sedangkan bonus berkaitan dengan prestasi karyawan yang mutakhir, di mana pemberiannya diberikan pada prestasi-prestasi tertentu yang mampu diraih oleh karyawan. Nah, yang kedua ada jaminan sosial, meliputi jaminan hari tua, asuransi tenaga kerja, biaya di rumah sakit, biaya perumahan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada profit sharing. Pada dasarnya, profit sharing dapat mendorong partisipasi dan prestasi dari para pekerja dengan memberikan bagian tertentu dari laba perusahaan yang bentuknya bisa berupa kas maupun saham. Nah, yang selanjutnya ada penghargaan atau pengakuan. Prestasi yang baik perlu mendapatkan pengakuan dan penghargaan atas jerih payah karyawan yang telah mereka sumbangkan pada organisasi. Nah, yang kelima ada promosi. Hal ini merupakan pemindahan secara vertikal ke jenjang yang lebih tinggi yang disertai dengan adanya kenaikan tanggung jawab dan imbalan. Sekian.